Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai data cleaning. Langsung saja untuk melakukan data cleaning, kita dapat masuk melalui Visual Dashboard atau melalui Enter Data. Yang pertama kita coba dulu melalui Enter Data. Pertama buka jendela App Info, terus klik menu Enter Data, kemudian Open Form. Open Form, kita browse kembali data atau form kita yang sudah diisi, kemudian oke. Nah, inilah data kita yang sudah diisi sampai 20 atau tergantung dari teman-teman datanya sampai berapa. Untuk melakukan cleaning data, bagi data atau respondennya yang tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan line listing untuk mengetahui data yang missing atau ada data yang double. Kita bisa lihat di interaktif. Nah, di sini akan keluar data-data kita yang sudah dientrikan, silakan dicek. Di sini kelihatan ada nomor 4 di bagian ID nomor responden itu missing, artinya tidak diisi. Kemudian kita scroll ke bawah dan juga ada 15. Kemudian kita cek apakah ada data yang double. Di sini kita bisa lihat ada di nomor 2 alamatnya double, kemudian nomor 11 juga double. Ini untuk data yang tidak terlalu banyak, jadi kita bisa mengeceknya satu persatu. Kemudian kita bisa cek sampai selesai. Untuk tanggal muncul gejala pertama kali, di sini ada yang missing. Kita cek dulu apakah responden itu merupakan kasus atau bukan. Kalau dia kasus, berarti tanggal muncul gejala itu harus terisi. Tapi kalau dia bukan kasus, maka tanggal mulai muncul gejala itu memang seharusnya kosong. Kita lihat untuk mengalami gejala setelah makan. Ya, kalau dia no, berarti dia memang missing, tidak terisi. Berarti ini sudah betul ya, tidak perlu diedit. Kemudian kita perbaiki, bisa langsung perbaiki. Dengan cara kita tandai dulu datanya, bisa dicatat. Kemudian dilakukan pengeditan di form enter data. Nah, tadi di close. Kemudian setelah di close, kita bisa langsung ke responden atau data yang kosong. Ya, di sini 4 tidak ada. Nah, oke. Sebenarnya kita tidak perlu save. Kalau kita langsung ke data sebelumnya, dia akan tersave otomatis. Kita lakukan pengeditan. Tadi ada nomor 2 yang double untuk alamatnya. Nah, ini Jalan Bunga Teratai. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita selesaikan mengedit dengan mengisi nomor responden yang kosong dan juga data yang double, langsung diperbaiki. Oke, setelah itu saya mau mencontohkan cara melakukan cleaning data melalui Visual Dashboard. Akan muncul kanvas berikut ini. Ini adalah toolbarnya, ada option. Ini gunanya untuk melakukan beberapa perintah termasuk analisis data. Kemudian di sini refresh untuk merefresh data source. Ini set data source ini untuk menentukan kita mau pakai data apa yang akan diproses. Kemudian ini open untuk membuka kanvas yang sudah ada, yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini save untuk menyimpan dashboard atau kanvas yang sudah kita proses. Ada juga save as, kemudian ada variabel ini untuk mengedit atau menambah variabel, ada juga filters untuk memfilters. Kemudian hal pertama yang dilakukan cleaning data ini adalah menentukan data source. Klik set data source, ini akan mengarahkan kita ke select data source. Kita akan membrowse atau mencari data yang akan kita proses. Kemudian diklik nama filenya atau nama formnya, kemudian oke. Nah, ini sudah ada datanya, ada 20 record. Kita lakukan, ada judulnya juga. Di sini kita bisa melakukan analisisnya. Kalau kita mengarahkan kursor sebelah kiri akan muncul pop-up berikut ini. Ini untuk menambah variabel atau mengedit variabel. Sementara di sebelah kanan ini adalah untuk melakukan filter. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama kita membuat
line list. Kita bisa menggunakan toolbar di sini, kemudian add analysis gadget dan klik line list, atau kita bisa dengan melakukan klik kanan pada kanvas, kemudian ada add analysis gadget dan line list. Nah, ini akan muncul variabel ini yang akan di-display di line list yang akan. Jadi kita bisa memilih variabel apa saja yang ingin kita tampilkan. Kalau untuk beberapa variabel kita tinggal mengklik sambil menekan kontrol. Kemudian oke. Nah, inilah line list atau daftar data yang sudah kita entry. Akan muncul seperti ini. Ini kita bisa menentukan ada kesalahan saat penginputan data. Kita bisa menggunakan data filter. Kita memilih tanggal mulai muncul gejala. Kita memastikan apakah tanggal muncul gejala ini ada suatu yang salah penginputannya, apakah muncul gejala pertama kali itu sebelum tanggal 31 Oktober ataukah setelah tanggal 5 November. Hal ini berdasarkan data kita setelah kita melakukan pengumpulan data itu. Oke, kita pilih saja tanggal mulai muncul gejala pada bagian field name. Kemudian di operator ini less than, jadi sebelum tanggal 31, misalnya 31 Oktober. Kemudian klik add filter. Nah, dari sini akan kelihatan no records match the selection criteria. Berarti memang sudah betul bahwa tidak ada kasus atau responden yang mengalami gejala sebelum tanggal 31. Berarti itu sudah betul. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan filter lagi, misalnya tanggal muncul gejala ini mau dicek apakah ada yang lebih dari tanggal 5. Di atas tanggal 5 kita pilih is greater than. Kemudian di bagian value-nya, kalendernya kita pilih tanggal 5 November. Kemudian add filter. Add with and atau add with or. Kita bisa gunakan, kita tinggal memilih. Saya pilih and. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada keterangan pada kanvas berikut ini sudah ada filter yang diterapkan, yaitu tanggal muncul gejala kurang dari sebelum dari 31 Oktober dan tanggal muncul gejala setelah tanggal 5 November. Berarti memang datanya tidak ada. Berarti datanya yang sudah dientrikan itu adalah sudah benar. Kemudian clear all dulu sebelum kita memulai lagi yang baru. Nomor responden. Kemudian untuk mengecek apakah dia missing atau tidak. Kemudian add filter. Nah, di sini tidak ada yang missing karena memang kita sudah memperbaiki sebelumnya. Kita sudah mengedit sebelumnya. Kemudian ini hanya bisa mengecek data yang missing atau dan data yang kurang dari atau lebih dari. Untuk mengecek data yang double tidak ada, itu kita melakukan pengecekan satu persatu. Oke, kemudian untuk mengecek apakah ada kesalahan dalam penginputan data gejala untuk responden yang non kasus. Kita melakukan filter data lagi. Selain dengan kita memilih melakukan di side kanan dashboard ini, kita bisa melakukan klik kanan seperti tadi untuk menampilkan line list. Kemudian di bagian data filter di sini misalnya kita akan memilih tanggal muncul gejala pertama kali is missing, kemudian add condition, kemudian oke. Jadi di sini yang akan muncul adalah data responden yang tidak mengalami gejala. Kita bisa lihat ada 8 responden. Nah, ini gejalanya demam, kram perut, sakit kepala, mual muntah, diare, semuanya no ya, gatal-gatal, berarti memang sudah benar. Ini dia bukan kasus dan memang sudah benar untuk pengisian datanya.
Oke, untuk cleaning data saya rasa sudah cukup seperti ini. Teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri dengan cara memilih variabel apa saja yang kira-kira akan mengalami missing dengan cara filter data. Di define variabel ini kita tidak akan melakukan pada praktik kali ini. Oke, sekian dari saya. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.